Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Halo semuanya, selamat wayah Kyo ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 12. Di video sebelumnya, di tengah ujian praktikum tengah semester di Cube, meskipun ujian praktikum duel berjalan dengan lancar, hal tersebut berbanding terbalik dengan ujian praktikum Monster Subjugation, di mana ada sebuah insiden yang tidak terduga oleh Hajin sama sekali, yang mana melibatkan para dejin yang mengincar kadet yang berasal dari Inggris, Princess Rachel. Di awal video ini, di saat Cube sedang menanggulangi insiden sebelumnya, malam itu terlihat Hajin yang sedang berada di kamarnya. Ia sedang memperhatikan Evangel seed yang didapatkannya di Gunung Gari, yang mana jika seed tersebut diberikan darah manusia, maka Evangel the Witch akan lahir. Hajin yang tak sengaja berhasil mendapatkan darah Rachel pada insiden sebelumnya, langsung memberikannya pada seed tersebut. Ia menempatkan seednya di atas sapu tangan yang ada bekas darah milik Rachel, dan tak lama setelah itu, seednya mulai bereaksi, menyerap noda darahnya. Sembari melihat seednya menyerap darahnya, Hajin bergumam, karena ini adalah darah dari orang yang baik seperti Rachel. Aku yakin, kalau yang akan keluar bukanlah seorang villain. Sekarang tumbuhlah dengan cepat dan bantu aku. Namun di saat Hajin sedang santuy-santuinya, tiba-tiba ia merasakan ada yang janggal pada tangan kirinya. Deg. Sontak, ia pun melihat tangan kirinya yang bersinar sembari berpikir, mana mungkin? Stigma keduaku bangkit sekarang. Dan benar saja, meskipun lengan kirinya tertutupi oleh hoodie yang ia kenakan, ia bisa melihat ada sebuah simbol stigma yang muncul, yang membuat Hajin langsung berteriak kesakitan. Ah, Mama! Esok harinya, setibanya Hajin di field area Provinsi Gangwon, ia langsung dijemput oleh agensinya, yaitu Tuan Park So-hyuk. Di perjalanannya, Hajin tampak tidak baik-baik saja. Ia sedang merasakan tangan kirinya yang nyut-nyutan. Meskipun sudah diperban, rasa sakitnya masih saja terasa. Melihat ekspresi Hajin yang seperti itu, Tuan Park So-hyuk yang sedang menyetir pun langsung bertanya padanya, "Ada apa, Hajin? Kok kelihatan tidak enak badan?" Dengan agak meringis, Hajin pun membalasnya, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Jadi bagaimana bisnisnya?" Tuan Park So-hyuk menjelaskan, HUP-nya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan aku punya pelanggan sekarang. Rasanya juga lebih aman dibandingkan ketika aku biasa ke field dengan tangan kosong. Semuanya berkatmu, Hajin. Saat Hajin membahas tentang hal tersebut, Tuan Park So-hyuk malah menangis karena saking bersyukurnya dengan semua bantuan dari Hajin, yang membuat Hajin yang mendengar hal itu tidak nyaman tentang tersebut. Setelah beberapa saat berkendara, akhirnya mereka tiba di pintu masuk fieldnya. Namun setibanya mereka di sana, mereka dibuat keheranan saat melihat begitu banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Kenapa banyak sekali orang di pintu masuk? Apa mereka dari sebuah guild? Di tengah-tengah kerumunan orang itu, tiba-tiba saja mereka terkagum-kagum di saat melihat ada beberapa orang yang berjalan dengan gagah dan anggunnya, yang dipimpin oleh seorang anak perempuan berambut panjang, si anak konglomerat, teman sekelas Hajin, Yo Yeonha. Hey, lihat. Mereka itu kan anggota dari Guild Essence of the Stride. Hajin yang melihat hal itu pun berpikir, Yo Yeonha? Apa dia berada di sini untuk meninjau sebuah field dengan anggota guildnya? Di saat Hajin sedang memperhatikannya, ternyata Yo Yeonha juga menyadarinya. Saat setelah itu, Yo Yeonha pun langsung menghampirinya. Sembari mengetuk pintu kaca mobilnya, Yo Yeonha bertanya, "Kim Hajin, ada urusan apa kamu berada di field ini?" Tadinya Hajin mengira Yo Yeonha pasti akan mengabaikannya. Namun ternyata Yo Yeonha malah langsung menghampirinya. Dengan santai, Hajin menjawabnya bahwa ia ke sana untuk mencari uang. Yo Yeonha yang penasaran pun kembali bertanya, "Apa kau sendirian?" Sembari menunjuk Tuan Park So-hyuk yang sedang terkejut karena tak menyangka Hajin punya kenalan dari Guild Essence of the Stride. Ia menuturkan, "Tidak, aku bersama dengan agenku, Tuan Park So-hyuk."
Mendengar hal itu, Yo Yeon-ha pun menganggukkan kepalanya. Ia melihat Tuan Park So-hyuk yang sedang gugup karenanya. Melihat situasi di sana, di mana ada orang yang seharusnya akan berpartner nantinya, Ha Jin pun berpikir, sungguh kombinasi yang menggelikan. Aslinya, Park So-hyuk seharusnya menjadi agen dari Kim Soo-ho. Ketika Yeon-ha mengetahui kalau Soo-ho membuat kontrak dengan So-hyuk, dia menginvestasikan uang yang banyak kepada SH Agensi. Hasilnya sangat luar biasa sukses, sampai-sampai Yeon-ha dan So-hyuk menjadi bergelimangan harta. Tapi, itu yang terjadi di novel. Sekarang, ini masalahnya. Apakah SH Agensi tanpa adanya Kim Soo-ho pantas mendapatkan investasi dari Yeon-ha atau tidak? Skenario terburuknya, aku bisa saja menghalangi kemajuan So-hyuk. Di tengah suasana canggung itu, tiba-tiba saja Yeon-ha masuk dalam mobilnya sembari menuturkan, aku paham. Jika kamu kemari untuk hunting, aku ikut. Tidak apa-apa kan? Sontak tingkah Yo Yeon-ha membuat Ha Jin dan Tuan Park So-hyuk terkejut bersamaan. Hah? Meskipun begitu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju area field-nya. Suasana dalam mobilnya pun penuh dengan rasa canggung. Di tengah keheningan itu, di saat Ha Jin bertanya-tanya apa yang sebenarnya Yo Yeon-ha pikirkan dengan situasi ini, Yo Yeon-ha tiba-tiba bertanya, "Permisi, apa kamu telah merencanakan sesuatu di masa depan?" Tentu saja pertanyaan itu membuat Ha Jin kebingungan. Hah? Masa depan? Apa yang kau bicarakan? Yo Yeon-ha yang mulai kesal pun melanjutkan. Aku bertanya, apa yang akan kau lakukan setelah kelulusan? Dengan santainya, Ha Jin membalas, itu masih sangat jauh. Kenapa aku harus sudah memikirkannya? Mendengar hal itu, Yo Yeon-ha pun menekankan, apa maksudmu harus sudah memikirkannya? Ujian tengah semester sudah lewat, dan ketika kamu berada di tahun ketiga, kamu tidak akan sering berada di Cube karena praktikum. Mendengar perkataannya, Ha Jin pun memandang jauh sembari berpikir, benar juga. Tahun ketiga itu, ketika kau sibuk sebagai professional hero. Kemudian Yo Yeon-ha melanjutkan, jika kamu tidak punya rencana, bagaimana kalau bergabung dengan Essence of the Stride? Saat ini, kami selalu berada di posisi kedua karena Creator Sacred Grace. Tapi begitu aku menjadi Guild Master, aku akan menjadikan Essence of the Stride sebagai guild top di negara ini. Aku bisa menjanjikanmu banyak bantuan, dari high rank item hingga agen ternama. Bukannya itu penawaran yang menarik bagi seorang yang masih seorang kadet? Sontak perkataan Yo Yeon-ha yang menyinggung agen ternama membuat Tuan Park So-hyuk terperanjat. Meskipun begitu, Ha Jin pun langsung membalasnya. Itu ilegal. Untuk merekrut lebih cepat, ada denda $500.000 kau tahu. Tentu saja, uang segitu tidak berarti apa-apa bagi Yo Yeon-ha. Dengan kesalnya, ia menuturkan, hah? Aku bisa membayarnya dengan mudah. Ya, coba pikirkan dulu. Sebelum Yeon-ha menyelesaikan kalimatnya, entah disengaja atau tidak, Tuan Park So-hyuk mengerem mobil secara tiba-tiba, yang membuat Yo Yeon-ha harus menyundul kursi kosong di depannya. Jedag! Sembari mengusap wajahnya yang memerah, Yo Yeon-ha pun berteriak, apa-apaan itu tadi? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Tuan Park So-hyuk yang sama-sama terkejut akan hal itu pun dengan gugupnya menuturkan, waduh, kita sudah sampai di Monster Point. Info dikit guys, Monster Point itu adalah sebuah area di mana monster sering muncul. Yo Yeon-ha yang masih kesal pun langsung meragukannya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana seorang agen biasa bisa mengetahui tentang Monster Point? Tuan Park So-hyuk menjelaskan, akhir April itu, ketika monster yang berada jauh di dalam field mulai ribut, ada banyak monster yang terbuang ke wilayah ini. Masih ada beberapa lagi lokasi yang seperti ini. Namun, tempat lain cukup terkenal, jadi mereka pasti akan ramai. Aku juga memilih medan ini, mengingat Ha Jin itu seorang penembak jitu. Ini semua informasi yang sudah aku konfirmasi sebelumnya. Jadi kau bisa mempercayaiku. Di saat Yo Yeon-ha sedang terdiam karena tak menyangka akan ada seorang agen yang bisa menyiapkan semua hal itu, terlihat Ha Jin yang telah berada di luar mobilnya. Sembari menutup pintu mobilnya, Ha Jin menuturkan, bukankah agenku cukup berbakat? So-hyuk, aku akan hunting dulu ya. Tepat setelah mengatakan itu, Ha Jin langsung turut memulai huntingnya. Tuan Park So-hyuk yang masih berada di dalam mobilnya pun menjawab, oke, hati-hati. Bagaimana denganmu, Nona Yeon-ha? Sembari keluar dan menutup pintu mobilnya dengan keras, Yo Yeon-ha membalas, anggota guildku seharusnya segera tiba di sini. Di saat Tuan Park So-hyuk terkejut akan tingkahnya, Yo Yeon-ha yang sudah berada di luar
mengetuk pintu kaca mobil di depannya, tepat di samping Tuan Park So-hyuk yang sedang duduk. Setelah Tuan Park So-hyuk berbalik dan melihatnya, Yoo Yeon-ha bertanya, "Permisi, bolehkah aku meminta kartu namamu?" Waktu pun berlalu. 10 hari setelah ujian tengah semester, kelas-kelas yang ditangguhkan mulai kembali berlanjut dan para kadet pun kembali ke Cube. Di saat para kadet lainnya sedang mengecek nilai hasil ujian tengah semesternya. Kau di posisi berapa? Haduh, kacau sudah. Tentu saja Hajin tidak peduli dengan hal itu, karena ia pasti memperoleh peringkat pertama di ujian tengah semesternya. Dan juga setelah memberi horak pelajaran selama praktikum, orang-orang yang membuli Hajin sebelumnya mulai menjadi tenang. Ini momen paling tenang bagi Hajin setelah dirinya memasuki Cube. Namun, di saat Hajin sedang berjalan dengan santuy-santuinya, tiba-tiba saja ada kepalan tinju yang melayang tepat di depan wajahnya. Sontak hal itu membuat Hajin terperanjat, dan ternyata orang yang melakukan itu adalah Chae-na-yoon. Sembari menunjukkan sebuah layar laporan di tangannya, Chae-na-yoon yang tampak teramat sangat marah bertanya, "Oi, yo masa? Enggak dong. Kau yang menulis laporan ini bukan? Jangan kau berani berpikir untuk menyangkalnya. Gaya tulisan ini sangat cocok dengan milikmu." Tentu saja tingkah Chae-na-yoon seperti itu langsung menjadi perhatian orang-orang yang ada di sana. Dengan santainya, Hajin menjawab, "Apa? Aku menulisnya untuk membantumu." Melihat ekspresi Hajin yang merasa tak bersalah seperti itu, amarah Chae-na-yoon pun semakin meluap-luap. Memangnya siapa yang suruh? Dan apa? Tak punya kepekaan sebagai marksman? Siapa aku berani menilaiku? Kau pikir kau itu sudah jago karena kau pintar dalam pelajaran, Mau taruhan? Gimana kalau aku mengajarimu secara pribadi betapa sulitnya menggunakan busur itu? Namun, ocehan Chae-na-yoon terhenti saat Hajin menuturkan, "Baiklah, aku terima taruhannya. Tapi, kalau kau kalah, kau harus menyerah menggunakan busur. Aku juga akan menggunakan busur, bukan pistol. Tapi, bolehkah kau memberiku waktu untuk melakukan pelatihan khusus dahulu?" Awalnya, Chae-na-yoon terkejut dengan jawabannya. Namun taruhannya malah kembali menyulut kemarahannya. "Dasar brengsek. Memangnya itu akan berguna? Terserah kau saja." Dengan begitu, taruhan pun sudah dibuat dan Chae-na-yoon langsung pergi meninggalkannya. Sembari melihat Chae-na-yoon yang menjauh dari pandangannya, Hajin berpikir, kemahiran talent master sharpshooter milikku saat ini berada di grade 7. Kalau aku bisa meningkatkannya sampai ke grade 6 dalam sisa waktu yang ada, maka taruhan ini akan memihak padaku. Dan aku juga punya stat luck milikku. Na-yoon tidak mau menerima kenyataannya. Dia salah mengira bahwa dia akan bisa berbakat dalam menggunakan busur, sama seperti ketika dia menggunakan pedang. Pujian dan semangat saja takkan bisa menyelesaikan apa-apa. Kau harus menjadi lebih kuat. Waktu pun berlalu. Di aula Grace ruang 303, terlihat presiden dari klub Travel, Oh Han-hyun, sedang menjelaskan, "Senang bertemu dengan kalian semua. Aku bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali dengan selamat di sini. Setelah melalui ujian tengah semester yang membagongkan, meskipun ada beberapa klub yang ditangguhkan sementara karena aktivitas Daejin sebelumnya seperti klub akademik dan klub hunting. Klub yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut masih bisa berjalan dengan seperti biasanya. Kejadian yang terjadi dalam Cube mengikuti perkembangan yang sama seperti dalam novel aslinya. Dan kejadian yang tersisa adalah setelah pesan-pesan berikut ini. Kemudian Oh Han-hyun melanjutkan, "Itulah mengapa destinasi klub kita kali ini adalah Prancis." Jejeng. Episode berikutnya adalah pembunuhan Taekon Paris. Episode ini dimulai dengan sebuah ancaman pembunuhan dari sebuah kelompok pembunuh. Nyawamu akan direnggut pada tengah malam di antara hari Sabtu dan Minggu. Penerimanya adalah Taekon Prancis, Battle. Battle merupakan seorang karakter pria gentle yang menjalani kehidupan sederhana di rumahnya di pinggiran Paris. Tetapi sebenarnya itu hanyalah kebohongan. Battle, nama aslinya adalah Berbert, dan dia merupakan seorang penipu sejak lahir. Sampah di antara para sampah yang mengumpulkan kekayaan dengan menipu banyak orang. Dia berhasil menghindar dari berbagai macam tipu daya hingga sekarang. Namun, sebuah organisasi yang bernama The Footsteps of Darkness yang menargetkannya benar-benar tangguh karena dia merupakan buronan.
Dia tak bisa minta bantuan, pertolongan kepada polisi, dan dia tak punya banyak waktu untuk menemukan penjaga yang sangat kuat yang bisa menghadapi mereka. Setelah menerima ancaman itu, Battle gemetar ketakutan. Tapi, meski di masa-masa tersulit, dia masih tetap bisa menemukan ide yang cemerlang. Suatu hari, Battle mendapatkan berencana jenius. Setelah bertemu dengan Kadet Cube yang sedang berlibur pribadi ke Paris, saat itu, tanpa sengaja ia mendengar ada seorang kadet yang menjadi presiden klub Trapple berencana untuk menjadikan Paris sebagai destinasi libur mereka selanjutnya. Tetapi kadet itu kesulitan mencari penginapan yang bagus untuk para anggota klubnya. Sontak, Battle pun ikut nimbrung dan menawarkan bagaimana kalau menetap di mansion miliknya saja. Begitulah intinya. Battle berencana untuk menggunakan para kadet yang sedang berlibur sebagai penjaga untuk mansionnya. Kita kembali ke masa sekarang. Setelah menghadiri pertemuan klub travelnya, terlihat Hajin yang sedang memikirkan kejadian di episode selanjutnya. Di tengah Hajin yang sedang larut dalam pikirannya, laptop yang berada di depannya tiba-tiba saja menampilkan sebuah notifikasi dari Violet Bangket. Sontak Hajin pun terperanjat karena ia baru saja mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan ia pun langsung membaca lebih lanjut permintaan customernya. Mr. Troutbroker, saya ingin meminta bantuan Anda. Tolong temukan penipu yang kabur setelah menipu keluarga saya. Saya telah mengirimkan rincian mengenai pria yang harus Anda cari. Setelah memeriksa rincian yang dikirimkan oleh customernya, hal itu malah membuat Hajin semakin kebingungan. Hah? Orang ini kan? Kita beralih pada sebuah bangunan yang terbengkalai, di mana terlihat anggota dari Kamelentrop sedang berkumpul. Mereka nobar pertandingan Hajin versus Horak di sebuah layar yang berbentuk bulat. Sembari menonton pertandingannya, salah satu dari mereka, kita sebut saja si A, berkomentar, "Astaga, itu mengejutkanku. Jadi inilah kekuatan dari anti-magic." Rekannya yang lain, sebut saja si B dan si C, pun menimpali. Kualitas anak tahun pertama di Cube tahun ini sangat tinggi. Dia juga terlihat cukup berguna. Aku tak begitu peduli. Kemudian sebut saja si D bertanya pada bos mereka, "Tapi bos, sejak kapan kita, The Camelentrop, mulai menjadi kelompok analisis untuk membawa pembunuh sepertinya?" Mendengar pertanyaan itu, si A pun membalasnya, "Kurasa dia punya potensi, dan bahkan aku lebih menyukainya lagi, karena dia tidak memiliki keluarga ataupun kekasih." Tentu saja, si D langsung mempertanyakan pendapatnya. Memangnya apa hubungannya itu dengan ini? Si A pun menjelaskan, akan mudah bagi seseorang untuk terjatuh dalam godaan material ketika dia tidak memiliki seseorang di sekelilingnya. Kita mungkin tak akan bisa memberinya kehormatan, tapi kita bisa memberinya uang sebanyak yang dia mau. Rekannya yang lain yang berdiri di samping drone, sebut saja si E, ikut berkomentar, "Prioritas pertama kita adalah mencari pengkhianat dan membunuhnya. Kalau bakatnya bisa membantu kita, maka kita harus merekrutnya." Si D pun kembali membalasnya, "Begitukah? Oke, baik. Anggaplah kalau kau sudah membawanya. Tempat yang tersisa itu tinggal Black, dan kau mau memberikannya kepada pemula itu." Warna tersebut mewakili orang yang terkuat di dalam Camelentrop. Dan apa warna dari orang yang mengkhianati bos sebelumnya? Di tengah situasi di sana yang semakin memanas, Cheok Jun-gyung yang juga hadir di sana dengan penuh percaya dirinya menuturkan, "Mau bagaimana lagi? Akan ku ambil Black kalau begitu. Kau bisa memberikannya warnaku saja." Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh anggota yang lain. "Ditolak? Kau terlalu bodoh. Aku juga setuju. Aku lebih kuat darimu." Sesaat setelah itu, sembari melirik pada bosnya, Drone berucap, "Jawabannya adalah pot mayoritas." "Benar kan bos?" Tepat setelah Drone mengatakan itu, bosnya langsung bertanya, "Bagi yang setuju untuk merekrut Kim Hajin ke dalam Camelentrop, angkat tangan kalian." Mendengar hal itu, para anggotanya pun langsung menunjukkan pilihannya masing-masing. Setelah melihat siapa saja yang mengangkat tangannya, Drone menuturkan, 8 orang setuju dan 2 orang tidak setuju. Jadi, apakah rekrutmen Kim Hajin diterima? Dengan begitu, meskipun ada 2 orang yang tidak menyetujuinya, akhirnya Kim Hajin pun diterima menjadi rekrutmennya. Ya, meskipun Hajin sendiri tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Sesaat setelahnya, bos Camelentrop memberikan sesuatu pada salah satu anggotanya. Yang tadi kita sebut si D ternyata bernama Jain. "Jain, ambil itu. Itu adalah undangan pesta VVIP di Paris." Videonya diakhiri dengan Jain yang kegirangan menerima misi itu pun menuturkan, Oh,
lokasi dari misi ini? Menurutku, Giant Yellow dari Kemelantruk mencuri cincin adalah perkara mudah bagimu. Di awal video ini, akhirnya telah tiba waktunya untuk klub travel menjalankan aktivitas klubnya di depan stasiun portal yang akan dapat membawa mereka ke destinasinya dengan cepat. Setelah melihat anggota klubnya berkumpul, Presiden klub travel, Oh Han Yun, berteriak, "Oke, kita sudah pastikan kalau semuanya sudah hadir, termasuk Hajin. Sekarang kita akan mengundi grup sebelum masuk portal." Sembari melihat anggota lainnya mengambil undian, Hajin berpikir, "Aku belum pernah pergi ke Eropa di dunia nyata. Namun di sini, jaraknya hanyalah 10 detik. Apa ini hal baik atau hal buruk ya?" Berdasarkan novel aslinya, Yonha dan Suho akan berada dalam satu grup yang sama. Untuk sisanya, kue sera-sera. Info dikit, kue sera-sera adalah potongan lagu yang maknanya adalah apa yang terjadi akan terjadi. Itulah pokoknya. Setelah membagi grupnya, mereka pun langsung berangkat ke destinasi liburannya, yaitu Perancis. Setibanya di Perancis, alih-alih berseri yang gembira seperti para kadet lainnya, Cenayun yang satu grup dengan Hajin malah langsung mengeluh. "Apa-apaan peruntungan seperti ini?" Hajin yang sedang bersamanya pun langsung mengomentarinya. "Kenapa kau mengeluh di saat kau sendiri yang mengambil undiannya?" Tentu saja yang namanya wanita itu susah ditebak apa maunya. Cenayun dengan kesalnya memukul Hajin sembari terus menyuruhnya untuk diam. Kedatangan mereka di Perancis langsung menjadi perhatian orang-orang yang ada di sana. Lihat, apa mereka kadet Cube? Mereka keren sekali. Namun keributan Nayun terhenti saat ada seorang yang berbicara dengan suara lembutnya. "Kadet Korea, di sini." Tepat setelah itu, dengan mesranya, Presiden klub travel Oh Han Yun berpelukan dengan seorang perempuan. "Sayang, cinta aku." "Apa sayangku? Tidak nakal." Kamu bagaimana cintaku? Punten yang jomblo minggir dulu ya. Ada banyak keuangan di sini. Yuk, ayo minggir dulu yuk." Melihat kemesraan itu tepat di depan mereka, para anggota klub yang berada di sana pun berpikiran hal yang sama. Apa dia datang kemari untuk menemui pacarnya? Menyadari tatapan menusuk dari anggotanya yang iri padanya, Oh Han Yun pun menjelaskan, Ini pacarku. Dia juga merupakan dokter tim pada kunjungan ini. Namanya Natasha." Dengan senyuman manisnya, Natasha pun menimpali. "Senang bertemu dengan kalian semua. Aku harap kalian semua menikmati kunjungan kalian di Paris." Kemudian Oh Han Yun melanjutkan, "Nah, sekarang kalian bebas untuk jalan-jalan sesuka kalian. Ada pesta makan malam yang sedang disiapkan. Jadi harap berkumpul kembali di sini jam 7 nanti." Dengan begitu, mereka semua pun berpencar, melakukan kegiatannya masing-masing. Setelah semua anggota klubnya pergi, terlihat Cenayun yang sedang bersama dengan Hajin. Cenayun yang sedang kebingungan karena tidak tahu mau pergi kemana, langsung bertanya pada Hajin, "Hei, kamu mau kemana?" Hajin menuturkan, "Pertama-tama aku mau makan. Apa kau serius mau melihat-lihat bersamaku?" Mendengar hal itu, Cenayun pun kembali bertanya, "Grupnya sudah ditentukan. Kamu mau aku melakukan apa? Meninggalkanmu sendirian?" Dengan santainya, Hajin membalasnya, "Bukan, aku hanya berpikir kalau kau jauh berbeda dari seseorang yang aku kenal. Ya, kalau begitu, ikuti aku." Melihat tingkah Hajin yang seperti itu, Cenayun pun semakin kebingungan. Ia menolehkan kepalanya ke sana kemari, seakan-akan tak percaya dengan keputusan Hajin. Tunggu, kamu tahu daerah sini?" Hajin pun menekankan, "Apa kamu memiliki smartwatch itu hanya untuk pamer?" "Tentu saja, aku mencari tahu sebelum datang kemari." "Sudah, ikuti saja aku." Meskipun di sepanjang jalan Cenayun terus saja bawel, minta dimanja, Hajin pun senantiasa bersabar menghadapi sikapnya. Dan akhirnya, beberapa saat setelah mereka berdua berjalan bersama, akhirnya mereka berdua telah tiba di sebuah restoran yang lumayan mewah. Di saat Hajin menjadi resepsionis untuk mengambil reservasi miliknya yang sudah ia pesan sebelumnya, Cenayun terlihat terkagum-kagum dengan dekorasi dan suasana restorannya. Kemudian, sembari duduk di meja yang telah ditunjukkan oleh pelayannya, Cenayun yang masih meragukan Hajin pun bertanya, "Bagaimana kau bisa mereservasi tempat seperti ini?" Dengan santainya, Hajin menjawab, "Itu rahasia. Nah, pesan apa yang kau mau?" Meskipun Cenayun tidak mengakuinya, ekspresi Cenayun menunjukkan bahwa ia sangat senang sekali berada di sana. Di saat Nayun sedang memilih-milih pesanannya, Hajin melirik ke jendela yang berada tepat di sampingnya sembari berpikir, "Aku bisa mereservasi di sini menggunakan Vukotra. Ya, aku yakin dia akan memesan yang enak. Karena dia berasal dari keluarga yang kaya, nyaman sekali."
Namun, di saat Hajin sedang menatap keluar jendela, tanpa sengaja ia melihat ada seorang yang ia kenali lewat tepat di depan jendelanya. Sontak, Hajin pun langsung terperanjat, kemudian mencoba untuk mengejarnya. Apa? Hei Nayun, aku akan segera kembali, tunggu di sini. Tingkah Hajin yang tiba-tiba seperti itu pun langsung membuat Chen-Nayun kebingungan. Meskipun ia berteriak untuk menghentikannya, Hajin tetap terus berlari meninggalkannya. Hah? Apa? Hei, kamu mau kemana boy? Di tengah larinya, Hajin berpikir, apa yang ceritanya berubah? Atau orang lain yang tidak aku ketahui ikut campur? Kenapa? Kenapa Yun Seung-ah ada di Paris? Sesaat setelah berlari, akhirnya Hajin bisa menyusul orang yang ia kira adalah Yun Seung-ah yang sedang berjalan dengan seorang pria di sampingnya. Permisi, punten. Jalan cukup cepat. Nona Yun Seung-ah, apa yang kau lakukan di Paris? Sontak, tingkah Hajin yang seperti itu langsung membuat mereka berhenti, juga membuat wanita itu kebingungan. Hah? Apa? Siapa? Siapa kamu? Saat itu, di tengah si perempuan yang mencoba untuk bersembunyi di belakang prianya, tiba-tiba Hajin mendengar sebuah pemberitahuan sistem. Kenapa kau berpura-pura tidak mengenaliku? Ding. Aku minta maaf, ternyata aku salah lihat. Dengan begitu, Hajin pun langsung kembali ke dalam restorannya, mengambil laptopnya dan mengecek apa yang terjadi di luar restorannya. Dan saat ia mengecek laptopnya, terjadi sebuah perubahan settingan, di mana ada seorang informan tidak dikenal menyalahkan kembali hubungan buruk antara Jain dan Yun Seung-ah. Yun Seung-ah telah dimasukkan pada episode saat ini. Di tengah Chen-Nayun yang penasaran apa yang sedang Hajin lakukan, Hajin sendiri sedang berpikir tentang pemberitahuan sistem tersebut. Ia bisa mengerti kenapa Yun Seung-ah datang ke Paris. Jain dan Yun Seung-ah, mereka berdua sama-sama bekerja di Guild Creator Sacred Grace. Setelah direkrut pada waktu yang bersamaan, mereka sama-sama melalui berbagai misi dan insiden. Jain menjadi satu-satunya orang yang dianggap teman oleh Yun Seung-ah setelah hidupnya yang kelam. Namun, di saat yang telah ditentukan, Jain mengkhianati Seung-ah. Di tengah kobaran api yang mengelilingi mereka berdua, Yun Seung-ah yang hampir kehabisan nafasnya. Ia bertanya-tanya, kenapa orang yang telah ia anggap sebagai sahabat satu-satunya malah mengkhianati dirinya? Kalian tahu apa jawabannya? Sembari melepaskan penyamarannya, Jain tersenyum dan mengatakan, itu karena aku rasa itu akan menyenangkan. Identitas sebenarnya adalah Jain Valorant, Cielo dari Hemlonthrop. Dia adalah seorang villain dengan talent pencurian dan penyamaran. Sementara itu, Yun Seung-ah sendiri yang sedang bersama rekannya yang bernama Yoren. Ia terlihat agak kebingungan. Sembari menerima kopi yang diberikan oleh Yoren, Yun Seung-ah menjelaskan, aku terlihat kebingungan ya. Mungkin karena aku merasa segar. Akhirnya aku bisa mengakhiri dendam ini. Yoren pun bertanya, apa kau percaya kalau Jain Valorant akan muncul di pesta itu? Seperti laporan yang tidak dikenal itu katakan. Yun Seung-ah melanjutkan, aku tak percaya 100% pada laporan itu. Tapi dia menyukai pesta seperti ini. Dan menurutnya, seperti sekali dayung 230 terlewati. Jika ada yang bisa dicuri, artefak yang disimpan di berangkas ballroom, Homeward String, malam ini Jain Valorant akan menunjukkan tampangnya untuk mencurinya. Kita beralih kembali pada Hajin dan Chen-Nayun yang nampaknya sudah menyelesaikan makannya. Melihat Nayun yang gembira setelah menghabiskan makanannya, sembari berjalan meninggalkan restorannya, Hajin menuturkan, Chen-Nayun, kenapa kita tidak berpencar sekarang? Aku yakin kau mau melihat-lihat tempat lain. Saat itu Hajin berpikir, pestanya mulai jam 5 sore. Aku harus menjelajahi daerah sini untuk menemukan titik yang bagus. Mendengar hal itu, Chen-Nayun pun tampak tidak peduli dan langsung menyetujuinya. Melihat tingkah Chen-Nayun yang acuh seperti itu pun, Hajin langsung berpesan, Hei Nayun, jangan tersasar ya. Chen-Nayun yang tak terima dengan perkataannya pun langsung meneriakinya. Apa menurutmu aku bodoh? Waktu pun berlalu, tak terasa matahari sudah kembali ke peraduannya. Dan orang-orang mulai berdatangan ke tempat pestanya menggunakan pakaian mewahnya. Tak lupa juga mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Meskipun di luar gelap gulita, di dalam ruangannya terlihat terang benderang. Selain karena lampunya, dekorasi yang dipajang juga menambah suasana gemerlapnya. Di antara semua orang yang hadir di sana, ada dua orang yang menjadi pusat perhatiannya. Tak lain dan tidak bukan adalah Yo Yeon-ha dan juga Kim Soo-ho, yang tampak sangat mencolok dibandingkan yang lainnya, yang membuat orang-orang di sana bertanya-tanya, siapa gerangan orang yang tampak berkilauan itu?
Hei, lihat ke sana. Apa mereka artis? Mereka keren sekali, meskipun menggunakan topeng. Yoyeon hanya menyadari semua hal itu pun menuturkan, kau tahu pepatahnya kan? Orang-orang menilai dari sampulnya, tidak sia-sia mendandanimu. Meskipun begitu, nampaknya Kim Soo merasa tidak nyaman, karena pakaian yang ia kenakan terasa sangat sesak baginya. Dan di saat Yoyeon mengajaknya untuk berdansa, Kim Soo tampak enggan untuk menerimanya, karena ia belum pernah berdansa sebelumnya. Sementara itu, di kejauhan gemerlap pestanya. Tampak Hajin yang sedang berdiri, memperhatikan semua orang yang berada di pesta tersebut. Sembari terus berjaga, Hajin berpikir, jam 5:30 sore, Yun Seung-ah juga telah tiba. Sejauh ini tidak ada perubahan yang mencolok. Pesta dansa mengenakan topeng diadakan di kastil tua di pinggiran Paris. Tugasku hari ini yaitu untuk membantu agar cerita berjalan dengan lancar. Di saat Hajin sedang memperhatikan jalannya pesta tersebut, tiba-tiba saja perhatian Hajin tertuju pada saat melihat sebuah magic portal yang muncul tak jauh dari kastil tempat pestanya. Sontak hal itu pun membuat Hajin langsung terkejut. Itu sebuah magic portal? Sial, pantas saja. Semuanya berjalan sangat lancar. Hanya Dejin yang bisa membuat portal seperti itu secara artifisial. Dan mereka harus sangat disukai oleh seorang demon agar bisa memiliki magic power yang cukup untuk membuka portal. Di suatu tempat di pesta ini, ada Dejin yang membuka portalnya. Di saat Hajin sedang menyisir seluruh area untuk mencari Dejinnya, ia kembali dikejutkan saat mendengar sebuah notifikasi pemberitahuan sistem. Dan saat ia melihat laptopnya, ada sebuah pemberitahuan yang muncul. A point of criticism, di mana Homer seringnya merupakan sebuah artefak mighty, akan menjadi suatu kesalahan jika tidak menganggap tidak banyak orang yang mengincar sebuah item mighty, hanya karena benda itu belum awaken. Dan oleh karena itu, settingannya telah berubah menjadi grup Dejin. E-File Society berpartisipasi di episode Paris untuk mengincar artefaknya. E-File Society adalah sebuah grup Dejin mengerikan yang dipimpin oleh Kim Hak-pyo. Pencurian artefak, serangan teroris, perang. Para Dejin dari E-File Society telah ikut berperan dalam kejahatan yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini. Hajin yang kesal dengan semua pemberitahuan meledak itu hanya bisa bergumam, terima kasih karena telah memasukkan orang-orang yang sangat berbahaya, dasar kotor bagong. Either kali ini situasi tidak akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Info dikit, Mamang di sini agak bingung, dari mana si Hajin bisa bikin tuh topeng. Jadi Mamang simpulin, dia dapat kekuatan dari stigma barunya, jadi bisa bikin tuh topeng. Mau disebut topeng Black Panther juga gak mirip, jadi Mamang sebut topeng kucing garong aja ya. Setelah mempersiapkan dirinya, Hajin pun langsung bergegas mencari keberadaan Jain di sana. Sementara itu, di sebuah tempat di dalam kastilnya, terlihat ada seorang pria yang sedang mencekek pelayan-pelayan di sana. Dan setelah berhasil menumbangkan semua pelayannya, ia langsung menuju ke berangkasnya. Dengan mudah, ia mengelabui sistem keamanan yang berada di luar dan langsung masuki area berangkasnya. Sembari melangkahkan kakinya ke dalam, orang itu bergumam, mudah sekali, easy ini mah. Jadi ini sebuah artefak mythic item, Homer String yang luar biasa itu. Namun di saat ia akan mengambil artefaknya, ia dikejutkan saat mendengar suara perempuan yang mendekat padanya. Apa yang melakukan di situ? Yoren. Mendengar hal itu, Yoren pun menghentikan aksinya. Ia langsung berbalik dan bertanya, Wakil Guildmaster, kenapa kau ada di sini? Perempuan itu yang ternyata adalah Yun Seung-ah pun melanjutkan, aku datang mencarimu. Aku tidak bisa membiarkan sekretarisku meninggalkan pos jaganya begitu saja. Di saat Yoren terdiam, Yun Seung-ah terus mendekat padanya. Dan tepat setelah ia berada di belakangnya, Yun Seung-ah langsung memeluknya dengan erat. Sontak tingkahnya pun langsung membuat Yoren salah tingkah dan kebingungan. Wakil Guildmaster, apa yang sedang kau lakukan? Eits, ini bukan keuangan lagi guys. Jadi santai aja kalian, wahai para joker, jomblo kering. Di saat Yoren yang sedang salah tingkah, tanpa ia duga, Yun Seung-ah mengeratkan pelukannya. Sembari berbisik, kau tahu, Yoren, kau tidak bisa membodohiku untuk kedua kalinya. Tepat setelah mengatakan itu, Yun Seung-ah langsung mengangkat Yoren dan membantinya dengan gerakan German Suplex. Eta Smackdown, Dua Kima. Ternyata bantingan Yun Seung-ah menimbulkan ledakan yang sangat kuat, bahkan sampai menghancurkan ruangan kastil tersebut. Sontak ledakan tersebut membuat orang-orang yang menghadiri pestanya menjadi terkejut dan panik. Di tengah kepanikan tersebut, dari kepulan asap efek ledakan tadi, terlihat dua orang yang melesat bersamaan, di mana Yun Seung-ah sedang mengejar Jain yang tadi menyamar menjadi Yoren. Sembari terus berlari di kejaran Yun Seung-ah.
Jain yang sudah menunjukkan wajah aslinya dengan riangnya bertanya pada Yun Seung-ah, "Bagaimana kau bisa tahu? Talentku seharusnya bisa menyamarkanku dengan sempurna." Mendengar hal itu, Yun Seung-ah pun langsung melesat dan menerjangnya. Di saat pedang mereka beradu, Yun Seung-ah berteriak, "Kamu bertukar tempat dengan Yoren setelah kita tiba di baris kan? Kamu kira aku tidak akan menyadari perubahan pada cara berjalan cara bicara tangan kananku?" Meskipun keadaannya sedang terdesak begitu, Jain hanya tersenyum sembari menimpali, "Aku tidak ingat, kamu sangat teliti sebelumnya. Apa pengkhianatanku sesakit itu?" Sontak perkataan Jain membuat Yun Seung-ah terperangah. Namun, di saat seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah cambuk yang melilit tangan Yun Seung-ah. Di tengah-tengah situasi yang tidak terduga tersebut, Suho dan juga Yeonha yang sudah lebih dulu beraksi dengan cambuknya menuturkan, "Punten teh, aku tidak tahu siapa kalian. Tapi kenapa kalian tidak melakukan pertengkaran kekasih kalian di rumah?" Mendengar hal itu, Yun Seung-ah pun langsung bertanya, "Siapa kalian?" Dengan tegas, Yeonha menjawab, "Kami kadet hero dari Cube. Jika kamu menurunkan senjatamu sekarang, tidak perlu ada pertumpahan darah di sini." Meskipun begitu, Yun Seung-ah tidak mempedulikannya. Ia menatap cambuknya yang melilit tangannya, kemudian tangannya bercahaya, dan dengan mudah, Yun Seung-ah melelehkan cambuknya. Menyadari bahwa Yun Seung-ah tidak fokus padanya, Jain pun langsung mencoba untuk menyerangnya. Namun, Yun Seung-ah bisa bereaksi dengan cepat dan langsung menghindarinya. Perbedaan yang begitu besar membuat Yeonha sama sekali tidak bisa masuk ke pertarungannya. Dan di saat yang bersamaan, Yun Seung-ah kembali mengeluarkan serangan balik. Ia menahan ayunan pedang Jain dengan pedangnya. Kemudian ia mengubah kekuatan di tangan kirinya, lalu menghantamkannya pada Jain. Jain yang terpukul mundur ditambah lagi pedangnya malah patah di momen yang sangat krusial. Dirinya hanya bisa pasrah melihat Yun Seung-ah mengayunkan pedangnya. "Bodar koe!" Namun di saat Yun Seung-ah akan memberikan serangan terakhirnya, ayunan pedangnya malah dihentikan oleh Suho yang tiba-tiba saja berada di antara mereka. Di tengah Jain yang sedang kebingungan dengan situasinya, Yun Seung-ah yang sudah sangat kesal langsung berteriak, "Sah di mana? Pergilah sebelum aku melukai kalian berdua." Namun dengan tegas Suho langsung menolaknya. "Tidak, aku tidak tahu kenapa kalian bertarung. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun terjebak dalam pertarungan kalian. Akan lebih baik jika kalian berhenti sekarang." Yun Seung-ah yang tidak bisa menahan lagi amarahnya, yang tadinya ia sungkan untuk melukai kadet dari Cube, kini sudah bodoh amat tentang hal tersebut. Ia menendang Suho sembari berteriak, "Kubilang pergi!" Di saat perhatiannya teralihkan oleh Suho, Jain kembali memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Merepotkan sekali. Kemana dia pergi? Apa? Yun Seung-ah yang melihat Jain tidak berada di sana, langsung bergegas mencarinya. Berhenti di sana!" Sembari terus berlari, Jain pun mengejeknya. "Apakah kamu akan berhenti kalau aku menjadi aku? Dadah Yeon Seung-hee." Namun tanpa Jain sadari sama sekali, tepat setelah dia mengatakan itu, ia malah dikejutkan saat menyadari ada sebuah kekuatan yang asing muncul di dekatnya. Di saat mereka semua terkejutkan dengan hadakan kekuatan itu, situasinya semakin tidak terkendali saat mereka melihat ada seorang Daejin yang muncul. Sembari memegang Homeward String di tangannya, Daejin itu menuturkan, "Aku akhirnya menemukannya, Homeward String." Video ini diakhiri dengan di tengah situasi di dalam kasino yang sudah tidak kondusif lagi, terlihat Hajin yang sedang memperhatikan situasinya dari luar. Ia berdiri di sana dan tidak melewatkan satupun aksi yang terjadi. Di awal video ini, di malam yang sama, Chae Na-yeon yang sebelumnya berpisah dengan Hajin terlihat sedang menggerutu dengan kesalnya. "Kenapa aku kembali ke tempat ini lagi? Aku yakin kalau aku mengikuti petanya. Jadi, kenapa aku kembali ke sini lagi? Aku tak udah lurus, terus belok kanan, belok kiri. Tapi nah buat orang dia anjing. Dasar smartwatch yang sangat tidak berguna. Perusahaan buruk macam apa sih membuatnya? Awas saja kau ya. Aku akan segera melakukan penyelidikan." Namun, Chae Na-yeon langsung mengurungkan niatnya setelah menyadari bahwa perusahaan yang membuat smartwatch itu adalah perusahaan Daehyun, yang mana adalah perusahaan ayahnya sendiri. Kemudian, Chae Na-yeon pun berniat untuk meminta tolong kepada sahabatnya, yaitu Yo Yeonha. Tetapi, meskipun Chae Na-yeon telah menelponnya beberapa kali, Yo Yeonha sama sekali tidak menjawab panggilannya ataupun membalas pesan yang Chae Na-yeon kirimkan. Hal itu pun membuat Chae Na-yeon penasaran apa yang sedang Yo Yeonha lakukan sekarang. Kita kembali ke kastil pinggiran Paris, di mana ada sebuah pesta yang hancur karena perebutan sebuah item yang bernama Homeward String di dalam kastilnya.
Suasana tegang sangat terasa setelah kemunculan Dejin yang merebut item Hommersling dari Giant, salah satu anggota Camelon Troop yang hadir di sana. Sesaat kemudian, Yun Seung-ah pun tak hanya berdiam diri saja melihat hal itu. Ia langsung menodongkan pedangnya sembari mengancam Dejin tersebut. Jatuhkan itu sekarang juga. Mendengar ancamannya, alih-alih merasa takut, Dejin itu malah semakin menyombongkan dirinya. Ini bukanlah sebuah item yang bisa dimiliki oleh orang sepertimu. Kami, di Evil Society, akan mengambil cincinnya. Hehehe. Di sisi lain, Hajin yang terus memperhatikan gerak-gerik suasana pestanya pun berpikir, sekarang setelah di Evil Society memiliki cincinnya, ada kemungkinan yang sangat rendah kalau Yeonha dan Suho bisa merebutnya kembali. Bahkan jika semuanya bekerja sama, tak ada pilihan. Kalau begitu, waktunya rencana cadangan. Tepat setelah berpikir seperti itu, Hajin mengubah item miliknya menjadi seperti sebuah cambuk panjang. Baiklah, segini harusnya cukup. Kemudian, Hajin memutar-mutarkannya di atas kepalanya, layaknya seorang koboi yang ingin menangkap seekor banteng hitam berbackground merah. Dan langsung melemparkannya ke arah Dejin yang sedang memegang item Hommersling. Cambuk aether itu pun dengan mudah menembus kaca dan mengambil item Hommersling-nya. Dejin yang tak mengira akan hal itu pun dibuat terkejut dan gelagapan. Jika ada yang menghalangiku. Apa itu tadi? Siapa yang melakukannya? Di saat Dejin itu sedang kebingungan, Yun Seung-ah memanfaatkannya untuk langsung menyerangnya. Lihat kemana kau? Di saat mereka sedang beradu mekanik, Hajin yang mendapatkan item Hommersling di tangannya pun bergumam. Bagus, terima kasih karenanya. Mereka tidak akan mengejarku kalau kau pergi begitu saja dengan membawa cincin ini sekarang. Namun, sebelum Hajin menyelesaikan gumamannya, instingnya tiba-tiba merasakan ada sebuah bahaya yang mendekat ke arahnya. Sontak, Hajin pun langsung menjauh dari tempatnya berdiri. Dan benar saja, ada sebuah serangan yang diikuti sebuah ledakan di tempat Hajin berdiri tadi. Dar Kima! Di tengah kepulan asap ledakan itu, terlihat seseorang pria yang berjalan dengan sebuah pedang bercahaya yang menuturkan, "Oh tidak, kau tidak boleh melakukannya. Kemana kau mau pergi membawanya?" Melihat pria itu, Hajin yang terkejut pun berpikir, "Sial, ada Dejin yang kedua." Di tengah keterkejutan Hajin, pria itu berjalan mendekat sembari melanjutkan, "Senang bertemu denganmu. Namaku Sidious. Aku penasaran, apakah lebih mudah menjelaskannya jika aku bilang aku adalah anggota dari Evil Society? Teknik mencuri cincinmu tak ada celahnya. Sampai si Lasen tak bisa mencegahnya. Karena kau cukup licik, aku yakin kau tahu apa yang akan aku katakan. Serahkan cincinnya padaku, boy." Mendengar hal itu, sembari menyembunyikan itemnya dan mengambil pistolnya, Hajin membalas, "Itu bukan apa-apa, tapi aku tidak bisa melakukannya." Tentu saja, jawaban Hajin malah membuat Sidious semakin merasa kesal. Yang benar saja, aku benci sekali kalau hal ini terjadi. Orang-orang yang ikut campur ketika semuanya hampir selesai. Mau bagaimana lagi? Aku hanya perlu mengambil secara paksa. Tepat setelah mengatakan itu, Sidious mengaktifkan kembali pedang cahayanya dan langsung menebaskan pedangnya yang mana menimbulkan segelombang besar, merusak atap yang mereka pijak, seperti sebuah saluran air yang sangat besar. Melihat serangannya yang sekuat itu, Hajin pun tak tinggal diam. Ia segera menghindarinya sebelum serangan itu bisa mengenainya. Baru saja Hajin akan berdiri, Sidious langsung menyindirnya. "Apa itu membuat bulu kudukmu berdiri?" Ini merupakan senjata istimewa yang harganya ratusan ribu dolar untuk setiap unitnya. The Mana Sword. Selama pemakainya memiliki magic power yang mencukupi, pedang ini bisa jadi lebih kuat dibandingkan sebuah relik low tier. Sekarang serahkan cincinnya sebelum aku harus melukaimu. Mendengar perkataannya, Hajin pun terdiam sembari berpikir. Salah satu keuntungan yang Dejin terima dari kontrak mereka yaitu perkembangan magic power yang meledak-ledak. Sinergi milik Dejin itu dengan pedangnya terlihat jelas. Kalau saja aku bisa melakukan sesuatu terhadap pedang itu, Namun, sebelum Hajin bisa memikirkan caranya, Sidious kembali menyerangnya, yang tentu saja membuat Hajin semakin terpojok karena harus menghindarinya.
ia pun hampir terperosok jatuh. Sebelum keadaannya bertambah parah, Hajin pun mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Dibicarakan terlebih dahulu, aku bisa menyerahkannya begitu saja. Sidious pun bertanya, kenapa kau harus melakukannya jika aku bisa membunuhmu dan mengambilnya? Sembari mencoba untuk bangkit, Hajin membalas, bukannya kau mau mencoba negosiasi barusan? Tentu saja, Sidious langsung menyangkanya. Cih, basa-basi busuk, kau menyebalkan sekali. Kau tidak bisa mengalahkanku hanya dengan mengulur-ulur waktu. Terlihat jelas sekali, kau jauh lebih lemah dibanding mereka yang bertarung di dalam sana. Senjatamu hanyalah sebuah pistol, dan kau nyaris tidak bisa menjadi seranganku dengan kemampuan fisikmu itu. Apa yang membuatmu berpikir kalau kau bisa melawan seorang Dejin? Yah, bodo amat. Aku bosan sekarang. Sampai jumpa. Tepat setelah mengatakan itu, Sidious kembali mengayunkan pedangnya. Namun, tak seperti sebelumnya yang menimbulkan serangan gelombang yang luar biasa. Kali ini, tiba-tiba saja pedangnya tidak berfungsi sesuai keinginan Sidious. Hah? Apa-apaan? Ada apa dengan benda ini? Di saat Sidious sedang kebingungan dengan pedangnya, Hajin yang mengerti sebabnya pun menuturkan, pedang itu tidak akan berfungsi lagi untuk hari ini. Aku sangat beruntung kau tahu. Kalian tahu apa sebabnya? Yap, itu karena stat luck yang Hajin punya, di mana Extreme Luck Hajin teraktifkan, yang melemahkan mana sword milik Sidious. Menurut perkataannya, sontak Sidious yang terkejut pun membalas, apa? Gertakan Sambalado. Senjata ini bisa saja malfungsi. Bahkan tanpanya, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Aku hanya ingin pamer saja tadi. Meskipun Sidious terus saja mengancamnya, Hajin sama sekali tak termakan umpannya. Yang ada, Hajin malah semakin ingin untuk mengalahkannya. Apa iya? Aku penasaran. Apakah itu benar sesuai perkataanmu? Tepat setelah mengatakan itu, Hajin memegang pistolnya dengan erat, mengubah stigma yang tersisa untuk menjadi sebuah light magic power. Pistol yang digenggamnya pun bersinar dan berubah menjadi sebuah shotgun pendek. Menyadari ada yang aneh dengan Hajin, Sidious pun tak tinggal diam. Ia langsung menerjang Hajin dengan tinjunya sembari berteriak, apa yang kau rencanakan, hah? Tentu saja, Hajin pun beraksi dengan cepat untuk menghindarinya, sembari menyerang balik dengan sebuah shotgun yang digenggamnya. Dar! Kita beralih pada Chen Ayun yang sedang duduk bermain game menembak zombie. Setelah menyerah dan berhenti mencari tempat pestanya, karena terus saja tersasar. Namun, Chen Ayun menghentikan gamenya saat melihat mobil polisi yang terus saja riuh dari tadi. Kemana mereka akan pergi? Dan tak ada satupun dari mereka yang bilang mereka datang ke pesta memberikan jawaban. Kenapa aku merasa kesal begini? Aku berubah belakangan ini. Gumamannya pun terhenti saat dirinya menyadari ada Hajin yang duduk di sampingnya. Hah, Hajin? Apa-apaan? Kenapa kamu ada di sini? Hajin yang tampak tidak baik-baik saja pun dengan lemahnya membalas, aku sedikit kesakitan. Suara pelan Hajin tentu saja membuat Chen Ayun kembali bertanya, hah? Apa yang kamu katakan? Tepat setelah bertanya seperti itu, Nayun malah semakin terkejut saat melihat Hajin tiba-tiba ambruk di sampingnya. Anjir, Rawiwa, kaget anjing. Ada apa denganmu? Apa kamu terluka? Oi, Kim Hajin. Oi, Hajin. Sementara itu, kesadaran Hajin malah mengingat kembali masa mudanya di dunia nyata, yang mana dari sekian banyak orang yang bersukacita bahagia di depannya, dirinya menyadari bahwa ia telah mengacaukan SBMPTN-nya, ujian masuk universitas negeri yang ia idam-idamkan selama hidupnya. Di saat Hajin sedang termenung menyadari semua hal itu, dia dikejutkan saat mendengar suara yang familiar baginya, yang memanggil namanya dari belakang. Dan saat Hajin berbalik, ia melihat ayah dan ibunya yang tengah berdiri menatapnya. Melihat kehadiran mereka berdua di sana, Hajin pun tak kuasa menahan air matanya yang mengalir, mengekspresikan kesedihannya karena telah gagal dalam SBMPTN-nya. Melihat anaknya yang menangis terseduh-seduh seperti itu, ayah dan ibunya pun langsung mendekat dan memeluk Hajin dengan hangatnya, juga menenangkan Hajin bahwa sebuah kegagalan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Kita kembali ke masa sekarang, yang mana Hajin terbangun dengan berlinangan air mata. Di saat Hajin kebingungan di mana dia sekarang berada,
Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, yang diikuti oleh kemunculan Suho, Nayun dan juga Natasha. Melihat Hajin yang sudah bangun, Nayun pun bertanya padanya, "Oh, apa kamu sudah sadar?" Sontak kehadiran mereka pun membuat Hajin terkejut. Kalian?" Sebelum Hajin menyelesaikan kalimatnya, Nayun langsung menyelanya dan bahkan mengejeknya saat melihat mata Hajin yang bengkak karena menangis. "Apa kamu tahu sesulit apa bagiku untuk membawamu ke sini? Perhatikan kondisi tubuhmu." Haha, apa-apaan? Apa kau menangis? Apa sakit itu? Hahaha. Tentu saja, ejekan Nayun membuat Hajin merasa malu. Dan Suho yang menyadari hal itu pun langsung menyuruh Nayun pergi dari sana. Hei, Nayun, kau bisa menunggu di luar. Perkataan Suho pun langsung menyulut kekesalan Nayun. Apa? Memangnya aku sudah bicara? Di saat Suho dan Nayun sedang bertengkar, Natasha yang membawakan makanan pun mendekat pada Hajin. "Apa kamu merasa enakan? Kamu mengalami sedikit kelelahan. Jangan memaksakan dirimu dan istirahatlah dengan nyaman." Mendengar hal itu, Hajin pun tersenyum sembari membalas, Iya. Ngomong-ngomong, saat ini aku ada di mana?" Sembari meletakkan makanannya di samping Hajin, Natasha menjelaskan, "Kita berada di mansion. Ini kamar yang diberikan untukmu dan juga Kim Suho. Sudah jam 10 lewat sekarang. Apa kamu mau makan sesuatu?" Mendengar perkataannya, Hajin pun membalas, Tidak. Aku tidak memerlukannya." Sebenarnya, saat itu Hajin berpikir, jadi kamu yang tidak akomodasi kami, yang mana mansionnya. Episode Assassination akan segera dimulai. Aku senang. Aku sadar sebelum kejadiannya dimulai. Kemudian Natasha menuturkan, "Kalau begitu, selamat beristirahat. Aku akan pergi bersama dengan Nayun sekarang." Nayun yang dipaksa keluar bersama Natasha pun dengan kesalnya membalas, Apa? Kenapa kalian selalu meledekku?" Sesaat setelah kepergian mereka berdua, Suho duduk di samping kasurnya sembari mengupas apel yang dibawa Natasha. Suho pun bertanya pada Hajin, "Apa kau sungguh baik-baik saja? Kau yakin kau bisa bergerak?" Sembari mengutak-ngatik smartwatch-nya, Hajin membalas, Iya, aku sungguh tak apa-apa." Ternyata Hajin sedang mengecek berita yang menyangkut insiden di pesta sebelumnya. Sembari membaca beritanya, Hajin berpikir, untungnya tidak ada orang yang terluka parah ataupun tewas. Melihat mereka tidak menyatakan hal apapun selain itu, sepertinya Jay berhasil melarikan diri dengan selamat. Kemudian, sembari menunjukkan beritanya pada Suho, Hajin bertanya, "Kim Suho, kasus ini?" Sembari memberikan potongan apelnya, Suho menjelaskan, Itu. Aku tak bisa memberitahumu spesifiknya. Namun, tidak ada hal buruk yang terjadi. Dia jin yang melarikan diri sebelum para hero ditugaskan. Nih, makan apel ini." Sembari mengambil potongan apelnya, Hajin membalas, Syukurlah. Terima kasih." Di saat Hajin memakan apelnya, ia tak sengaja melihat jemari Suho yang terbalut perban sedang mengupas apel. Melihat hal itu, tiba-tiba Hajin menuturkan, "Kim Suho, jaga dirimu baik-baik. Kau adalah protagonis utamanya. Kau tak boleh terluka." Di saat Suho kebingungan dengan perkataan Hajin, Hajin malah terlalu dalam pikirannya sendiri. Hari ini, dia menyerang ke arah Yun Seung-ah tanpa rasa takut sama sekali. Orang membunuh milik Yun Seung-ah sungguh nyata. Dan jika si Jin datang terlambat, dia mungkin akan menderita luka parah. Tentu saja, aku paham prinsipnya. Karena Kim Suho adalah satu-satunya protagonis yang melangkah di jalan kebenaran. Akan tetapi, apakah bisa seorang protagonis utama yang hanya mau melakukan hal yang baik dan benar melalui situasi sulit seperti ini, yang menyimpang karena sosok makhluk yang tidak dikenal? Dan apakah dia sungguh bisa mengirimku kembali pulang? Sesaat kemudian, Suho pun memecah keheningan yang terjadi di antara mereka. Protagonis ndasmu? Mana ada yang seperti itu di dunia ini? Jika aku si protagonis utamanya, maka kau juga protagonis utamanya. Bukan. Spesies dunia ini merupakan protagonis utama mereka masing-masing. Mendengar hal itu dan melihat sikap cerianya, sontak membuat Hajin terdiam dan terbengong. Kemudian, sembari mengambil potongan apel lainnya, Hajin membalas, "Begitukah?
Di saat Hajin sedang mengunyah apelnya, Suho pun balik bertanya, "Hajin, laporan yang kau tulis mengenai Chen Ayun, aku juga melihatnya. Kurasa itu sedikit kasar, kau tahu." Mendengar hal itu, Hajin pun menjelaskan, "Aku tidak bermaksud untuk membuatnya kasar. Hanya saja, Chen Ayun bukanlah seorang pemanah alami." Suho yang lumayan mengerti pun menuturkan, "Apakah itu alasannya? Kenapa kamu membuat taruhan dengan Ayun?" Hajin pun membenarkan hal itu. "Iya, itu benar. Dan jika aku menang, dia harus berhenti menggunakan panah." Tentu saja, bagi Suho yang punya pikirnya sendiri, tentu saja ia tidak terima dengan keputusan Hajin. Tapi Hajin, itu adalah jalan yang dia pilih. Menurutku, tidak baik mendukung orang lain untuk menyerah perjalanan yang telah ia pilih. Sontak, jawaban Suho pun membuat suasananya menjadi tegang. Hajin yang sudah mulai serius dengan obrolannya pun menuturkan, "Jadi, kalau mau aku menyemangati sampai akhir, meskipun jalan yang dipilihnya itu buntu, hanya mengatakan hal baik seperti yang kau lakukan, bukan berarti itu cara yang baik di setiap situasi. Bagaimana jika dia bekerja keras hingga akhir, tapi yang menunggunya di akhir hanyalah kegagalan dan rasa kekecewaan? Apa saat itu kau akan bertanggung jawab?" Mendengar penjelasannya, Suho pun terdiam sesaat. Kemudian ia balik bertanya, "Lalu, bagaimana kau bisa yakin kalau Tuan Ayun bukanlah seorang pemanah? Apa kau bisa bertanggung jawab atas ucapanmu itu?" Hajin pun membalas, "Aku memikirkan hal ini dengan serius, lebih jauh darimu, dan aku telah memperhatikan Chen Ayun untuk waktu yang cukup lama. Jadi, aku lebih tahu tentangnya dibanding dirimu." Tepat setelah Hajin mengatakan itu, selain Suho yang tersentak kaget dengan perkataannya, mereka berdua dikejutkan bersamaan karena mendengar suara gebrakan keras di depan pintu kamarnya. "Dia, apa? Suara apa itu barusan?" Hajin yang juga penasaran menggunakan skill miliknya, salah satu skill yang ia miliki sebagai penembak jitu, skill Hidden, yang mana ia bisa melihat dengan jelas siapa yang telah bersik tadi, yang ternyata adalah Chen Ayun, yang saat itu tampak buru-buru meninggalkan kamar Hajin dan Lihen menuju kamarnya. Setibanya di depan ruangannya, Nayun membanding pintu kamarnya, dan dengan wajahnya yang memerah tersipu malu, Nayun pun bergumam, Dia gila. Dia sungguh gila. Apa yang bocah itu katakan?" Natasha yang terbangun karena suara berisiknya pun langsung mengomelinya. "Nayun, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu berisik sekali? Cepatlah tidur. Kalau itu tidaklah penting, aku setelah sekarang." Nayun yang gugup pun membalas, bukan apa-apa. Iya, selamat tidur." Sesaat setelahnya, Nayun pun merebahkan badannya dan mengerubuminya dengan selimut. Tetapi meskipun begitu, Nayun tak bisa memejamkan matanya sama sekali. Jantungnya masih berdegup dengan kencang, yang membuatnya tak bisa tenang sama sekali. Setelah mendengar perkataan Hajin yang sebelumnya, yang telah memperhatikan dirinya untuk waktu yang lama, saat itu, dengan wajah yang masih memerah, Nayun berpikir, "Tenanglah Nayun, kamu baru saja mengupinya. Jika kamu mengabaikannya seperti biasa." Ais, kenapa kalimatnya terus terngiang-ngiang di telingaku? Apa yang ada di dalam pikirannya saat mengatakan itu? Tepat setelah Nayun memikirkan itu, terdengar sebuah teriakan keras yang sontak mengagetkannya. "Yah!" Di saat Nayun sedang kebingungan dengan hal itu, apa-apaan tuh? Dirinya semakin terkejut saat menyadari Natasha yang sudah berdiri tepat di belakangnya, yang langsung mengomelinya. "Chen Ayun, kamu benar-benar ya? Aku bilang agar kamu jangan berisik." Sontak, Nayun yang terkejut pun malah ikut berteriak, "Kah? Wah, tidak. Kali ini bukan aku." Mendengar jawabannya dan juga melihat tingkahnya, Natasha pun menenangkan dirinya kembali. Kemudian, di tengah keheningan yang terjadi di antara mereka, Natasha yang masih penasaran pun bertanya, "Lalu, barusan itu apa? Apa itu teriakan seseorang?" Video ini diakhiri dengan di salah satu kamar di mansion yang sama, yang menjadi tempat para kadet anggota klub Trapple Cube beristirahat menginap. Terlihat seorang maid yang terduduk ketakutan saat melihat tuan yang dilayaninya, yaitu Fa Beto, terbaring kaku di kasurnya, yang juga telah bersimbah darah.
Di awal video ini, setelah mendengar suara teriakan yang menggema di seluruh mansionnya, para Khalid yang bersediakan terlelap di tidurnya kini kembali terjaga dan dengan serentak keluar dari kamarnya masing-masing. Apakah kalian dengar itu? Bukankah itu suara teriakan? Kurasa asal suaranya dari lantai bawah. Di tengah para Khalid yang sedang kebingungan, tiba-tiba saja Suho berlari dan langsung melompat dari sana. Sontak aksinya pun membuat para Khalid yang melihatnya terkejut bersamaan. Suho! Woi! Hajin yang juga melihat hal itu pun langsung bergumam. Dia itu monster ya? Ini kata tidak. Meskipun begitu, Suho yang sedang terburu-buru tak mempedulikan semua itu. Dan saat Suho telah tiba di ruangan asal suara teriakan itu, dirinya dikejutkan saat melihat seorang Maedi yang terduduk ketakutan dan juga seorang pria yang terbaring tak bergerak di atas kasurnya. Menjadi kedatangan Suho di sana, Maedi yang ketakutan itu pun segera berteriak, "Oh, aku! Sang Lord telah dibunuh!" Beberapa saat setelah para Khalid Q berkumpul di sana, di tengah kamar yang bercahayakan sinar bulan dari luar, Natasha yang sedang mengeceknya pun menuturkan, "Tuan Beto, bagaimana bisa terjadi? Tampaknya ada pendarahan hebat yang berasal dari luka tusuk di abdomennya. Sayangnya, beliau telah menghembuskan napas terakhirnya." Mendengar hal itu, kepala pelayan yang juga berada di sana, yang sedang menenangkan Maid tadi, dengan bercucuran air mata, dirinya yang masih belum bisa menerima kenyataan itu pun membalas. "Saya yakin ini perbuatan orang-orang yang menaruh dendam padanya. Bagaimana mungkin seseorang tega melakukan ini pada beliau yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain?" Lord. Di saat semua orang terdiam, entah karena ikut berduka ataupun tak tahu apa yang harus mereka lakukan, Natasha melanjutkan, "Baiklah, mohon tunggu di luar sembari menunggu kedatangan polisi dan ambulans. Semua kadet mohon kembali ke ruangannya masing-masing." Tepat setelah Natasha mengatakan itu, Hajin langsung menyalakan lampu kamarnya. Sontak aksinya pun membuat Natasha kebingungan. Hajin, kenapa kamu menyalakan lampunya?" Alih-alih menjawab pertanyaan Natasha, dengan santainya Hajin melangkah berjalan mendekat ke kasurnya, yang tentu saja membuat Natasha langsung menghentikannya. "Hei, jangan sembarangan menyentuh TKP. Menjauhlah sebelum kau..." Namun, sebelum Natasha menyelesaikan kalimatnya, pistol Hajin telah lebih dulu menodongnya. Sontak, aksi Hajin pun membuat rekan kadetnya terkejut bersamaan. "Hei, apa kamu sudah gila?" Di tengah keterkejutan semua orang di sana, dengan dinginnya Hajin berkata, "Natasha, kau sedang berbohong saat ini. Betul belum mati." Perkataan Hajin langsung membuat suasana di sana menjadi tegang, dan semua orang hanya bisa terdiam mematung. Tentu saja Hajin berkata seperti itu bukanlah tanpa alasan. Saat itu Hajin berpikir, Villain Battle tidaklah mati. Setelah dia menipu semua orang untuk kabur dari krisis yang ia alami, dia menjadi ahli strategi terhebat saat dia bergabung ke Demonic Humans. Karena peran lainnya di improvisasi, aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan lebih baik jika aku menghabisinya sekarang. Yang lain pasti akan sulit untuk percaya dengan campur tanganku. Aku tidak tahu kejadian tak pasti apa yang akan terjadi lalu mengacaukan dan ceritanya. Tapi aku bukanlah karakter utama. Hal seperti itu tidak ada. Jika aku seorang karakter utama, maka kau juga sama. Apanya yang karakter utama? Karena tanpa berpikir panjang pun, satu pria idiot pasti dapat menghadapi ketidakpastian itu. Di tengah keheningan tersebut, tanpa menurunkan pistolnya, Hajin menuturkan, Tuan Betel tidak mati. Dia menipu semuanya dengan berpura-pura mati. Tentu saja, Natasha yang telah memeriksanya langsung menyangkalnya. "Apa yang kau katakan? Aku adalah seorang dokter dan aku telah memastikan kematian." Sebelum Natasha menyelesaikan pembelaannya, Hajin langsung memotongnya dan menjelaskan, "Pertama, luka itu lukanya terlalu dangkal untuk seseorang yang ditusuk dari atas. Selanjutnya adalah pendarahan yang terlalu hebat ini. Satu-satunya luka fatal yang dia terima adalah jantungnya. Tapi darahnya tidak hanya membasahi kasurnya, tapi sampai menggenang ke lantai begini. Dan hal terpentingnya itu, sambil menunjukkan layar dari smartwatch-nya yang menampilkan informasi battle yang sebenarnya.
Hajin melanjutkan, con artist Berbert yang ada di daftar pencarian global. Dia sangat mirip dengan Tuan Battle, kan? Mendengar semua penjelasan Hajin dan juga dengan bukti yang dia tunjukkan, lagi dan lagi, membuat semua orang yang ada di sana terperanjat terkejut. Tetapi alih-alih merasa terkejut, Natasha malah terlihat semakin panik. Meskipun begitu, dirinya masih bisa menjaga ketenangannya. Kemudian Natasha menuturkan, "Pelayan, kamu sudah menelpon polisi dan ambulans, kan?" Kepala pelayan itu pun dengan gugup menjawab, "Maaf? Iya." Mendengar hal itu, Natasha pun melanjutkan, "Kalau begitu, kita bisa menanyai mereka daripada berbuat begini. Karena opini profesional lebih dapat dipercaya daripada opini seorang kadet. Nah, mari akhiri urusan ini sampai polisi tiba." Namun, tepat setelah Natasha mengatakan itu, Hajin yang tak mau hal ini berakhir begitu saja, langsung mengarahkan pistolnya ke atas dan menembakkan tembakan peringatan. Dar! Sontak suara tembakan itu pun membuat semua orang yang akan pergi dari sana kembali memperhatikannya. Apa yang sedang kau lakukan? Hai Kim Hajin, Kadet Hajin, apa yang sedang kau lakukan? Dengan wajah seriusnya, di saat pistolnya sedang berada di samping kepala Battle, Hajin menuturkan, "Akan kulubangi kepalanya setelah yang ketiga." Oh, tidak masalah, karena dia sudah mati, kan? 1, 2. Mendengar hal itu, Natasha pun tak bisa menahan rasa paniknya. "Seseorang, tolong hentikan dia. Beliau telah menjadi mayat. Apa perlu berbuat berlebihan begitu? Kami sudah memanggil polisi. Apalagi yang kamu mau? Letakkan senjata itu sekarang juga." Tepat sebelum Hajin menyelesaikan hitungannya, Natasha yang semakin panik dan tak punya pilihan lain pun akhirnya melompat ke atas mayat tubuh Battle. Jangan tembak. Dia adalah ayahku. Jangan tembak dia." Mendengar teriakan paniknya, melihat tingkahnya yang seperti itu, orang-orang yang melihatnya pun tak bisa berbuat apapun, karena kebenaran yang baru saja diakuinya. Menyadari kebohongannya sudah terbongkar, kepala pelayan pun mencoba untuk pergi dari sana dengan mengendap-endap. Namun baru saja ia melangkahkan kakinya, Hajin yang menyadari hal itu pun menembakkan tembakan peringatan tepat di sampingnya. Dar! Sontak, tembakan itu pun membuat kepala pelayan terduduk ketakutan. Saat itu, Hajin menuturkan, "Jangan panggil polisi, panggil para hero saja. Bilang ke mereka kalau kita telah menangkap kriminal buronan." Malam yang panjang pun berlalu. Esok paginya, setelah para hero datang ke sana dan memastikan kebenarannya, Natasha pun ditangkap dan dibawa untuk diadili. Sedangkan Berbert akan diperiksa terlebih dahulu. Insiden pembunuhan merupakan skenario buatan yang sudah dipersiapkan oleh Berbert dan Natasha. Berbert yang menjadi buronan di seluruh Eropa karena kriminalitasnya merencanakan ini agar dia bisa kabur dari kejaran polisi yang hampir menangkapnya. Fakta bahwa orang bodoh yang kebetulan dibawa oleh putrinya, Natasha, adalah seorang kadet di Cube, telah berkontribusi secara positif terhadap rencana tersebut. Rencana itu dikenal sebagai kembali setelah mati suri. Meskipun bahan yang diperlukan untuk membuat seseorang menjadi mati suri sungguh sangatlah mahal, Natasha yang merupakan seorang dokter di Cube dapat memperolehnya dengan mudah. Langkah selanjutnya cukup sederhana. Setelah menciptakan luka palsu pada Berbert yang sudah dibuat mati suri dengan bantuan dari Mike Ilegal, dia hanya perlu menumpahkan darah di sekitar area tubuh Berbert. Para pekerja ambulans yang baru saja tiba akan mungkin tahu bahwa itu merupakan kematian palsu, dan seluruh anggota polisi sekitar Paris telah disup oleh Berbert sebelumnya, dan juga mayat yang mirip dengan Berbert telah dipersiapkan untuk bertukar tempat dengannya ketika dia dipindahkan di ambulans nanti. Setelah itu, Kadet Cube yang dibodohi kemudian akan memberikan kesaksiannya, dan kata-kata dari Kadet Cube tersebut akan 100% dapat dipercaya. Dengan begitu, Berbert akan secara resmi dianggap mati dari kertas. Namun, fakta yang sebenarnya, dia akan terlahir kembali dengan nama baru. Akan tetapi, itu semua sudah tidak akan terjadi lagi. Setelah melihat Natasha yang dibawa oleh polisi, Hajin terlihat sedang sibuk dengan laptopnya, yang mana ia sedang memberikan jawaban pertanyaan di broker Violet Blanket
tentang informasi dari Barbet. Setelah memberikan jawabannya, Hajin yang gembira pun berpikir, jadi pertanyaan pertamanya tentang Barbet ya? Baguslah, kredibilitasku yang naik berat ini. Di saat Hajin sedang sibuk dengan laptopnya, Yoyonha yang menghampirinya pun tiba-tiba bertanya, apakah Sherlock Holmes? Atau mungkin Conan si bocah kematian? Sebelumnya ada insiden dengan Yeon Hyun, dan hari ini juga ada insiden lagi. Menurutku, kau sudah bisa membuka agensi detektif seperti detektif Mori. Mendengar hal itu, Hajin pun beralasan, habisnya seorang penembak itu perlu punya mata yang jeli. Kemudian Yoyonha kembali bertanya, tapi bagaimana kau bisa tahu wajah dari si kriminal itu? Sontak, pertanyaan itu membuat Hajin terperanjat dan menjawabnya dengan bahasa formal. Itu rahasia keluarga. Tentu saja, perubahan cara bicara Hajin malah membuat Yoyonha merasa heran. Kenapa kau tiba-tiba berbicara formal begitu? Alih-alih menjawabnya, Hajin malah terdiam dan memikirkan hal lain. Rahasia keluarga toh? Setelah kau pikir-pikir, bagaimana dengan sejarah keluarga Kim Jung-dong ya? Kita beralih ke markas Good Legend, The Evil Society, yang mana terlihat seorang pria yang sedang menatap akuarium besar di depannya. Sesaat kemudian, salah satu bawahannya yang sebelumnya ditugaskan untuk meluncur item Homer's Ring yang bernama Silasen datang ke sana untuk melapor padanya. Tuan, seorang pria tadi kenal yang menggunakan topeng leopard menghalangi jalan kita. Dia hebat dalam mencuri sesuatu, dan bahkan Sirius pun kalah darinya. Pria itu tak seperti seorang demonic human, namun dia juga tidak seperti seorang hero. Mendengar hal itu, pria itu pun meliriknya sembari membalas, kalau begitu, amati para hero dan juga para hunter. Apabila kau menemukannya, jangan pernah berpikir untuk melawan seorang diri. Laporkanlah terlebih dahulu. Silasen pun dengan sabar menjawab, baik. Tetapi suasana tenang di sana tiba-tiba saja berubah karena pria itu yang tiba-tiba saja bertanya sembari mengeluarkan energi demoniknya. Hei, tapi kenapa kau berkeliaran dengan memamerkan bahwa kau adalah seorang demonic human? Silasen yang tak mengerti maksudnya pun balik bertanya, maaf, maksud. Sebelum Silasen menyelesaikan kalimatnya, pria itu menyalanya dengan mengeluarkan energi demonik yang lebih besar. Wajahmu, aku bertanya padamu, kenapa kau memamerkan bahwa aku adalah seorang demonic human? Mendengar hal itu dan merasakan tekanan energi demonik yang menyisakan dadanya, Silasen pun langsung merubah wujudnya sembari membalas, maafkan saya. Kemudian pria itu pun menarik kembali energi demoniknya sembari melanjutkan, pastikan kau menemukannya secepat mungkin. Dan ngomong-ngomong, apakah sudah mengembalikan magic sword-nya, senjata yang digunakan oleh Sirius? Sontak, pertanyaan itu membuat Silasen terperanjat, dan dengan gugup Silasen menjawab, mengenai itu, saya bukan. Kita beralih kembali ke Hajin, yang mana telah kembali ke Tokyo dan saat ini sedang berada di kamarnya sembari memegang magic sword yang ia dapatkan setelah membunuh Sirius. Hajin yang duduk di depan laptopnya pun bergumam, bagaimana caraku menggunakan ini? Ini adalah senjata yang tidak berguna bagiku karena aku tidak bisa mengendalikan magic selain stigma biasa. Kurasa ini akan terjual dengan harga yang lumayan, tapi rasanya ada yang tidak beres. Akan kubiarkan saja untuk sementara ini. Lalu item berikutnya adalah Homer's Ring, sebuah relik yang belum teridentifikasi. Cincin yang Homer gunakan di masa lalu. Ability cincin ini masih tersembunyi. Sebenarnya, diperlukan magic power dalam jumlah tertentu untuk dimasukkan ke dalamnya untuk memodifikasinya. Tapi tidak perlu bagiku untuk melakukan hal seperti itu. Kalau aku memakai ST untuk mengubah beberapa kata untuk menyesuaikan pengaturannya yang belum teridentifikasi menjadi teridentifikasi, aku bisa memakai cincin ini dengan mudah. Kertas Hajin mengubah pengaturannya dengan menggunakan otoritasnya yang menghabiskan 49 SP. Cincin tersebut pun bersinar yang menandakan
Pengubah pengaturannya telah berhasil. Kemudian, deskripsi itemnya pun berubah, yang mana meningkatkan intelijen penggunanya, yang akan meningkatkan sebesar 0,1 poin setiap 24 jam. Peningkatan tersebut dapat meningkat hingga lebih dari 0,365 poin. Juga dapat meningkatkan advance magic power. Selain sebuah cincin yang Homer gunakan di masa lalu, cincin ini bersonansi dengan alam dan memberikan energi bersih kepada penggunanya. Sebagai tambahan, penggunanya juga akan menerima sebagian dari Homer's intelligence. Setelah memakai cincinnya, Hajin berpikir, sebuah relik yang meningkatkan magic power dan juga meningkatkan intelijen secara permanen. Dan juga bukan item yang mengikat. Jadi, aku dapat memberikan item ini pada orang lain dibandingkan dengan seseorang sepertiku yang tidak memiliki cukup magic power. Kim Si-ho atau Shen Ha-yun akan dapat menggunakan ini dengan lebih baik. Akan lebih efektif lagi bagi Shen Ha-yun yang memiliki banyak magic power. Baiklah, kalau begitu, aku penasaran seberapa banyak statsku akan bertambah. Dengan begitu, Hajin pun langsung mengecek perubahan statnya pada window status di depannya. Sembari melihatnya, Hajin bergumam, selain speed dan perception, sisanya tidak meningkat begitu banyak. Magic powerku juga tidak meningkat. Tapi untungnya, ada peningkatan di bagian gift. Aku mulai merasa seperti aku sudah menabrak sebuah dinding. Aku masih harus bekerja lebih keras lagi dari sebelumnya agar dapat melampaui batasanku kah? Tapi tetap, aku seharusnya bisa mengalahkan Chen Ha-yun di level ini. Oh benar, aku harus mencari tahu soal Kim Chun-yong kan? Tidak mungkin sang koautor akan menghapus bersih masa lalu Kim Chun-yong. Haji yang tiba-tiba teringat dengan hal itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup laptopnya, dan ia pun langsung menuju ke Violet Blanket untuk memuaskan rasa penasarannya. Kim Chun-dong yang bergabung ke Cube, meskipun dia hanya seorang ekstra di novel buatan Hajin, dia seharusnya merupakan seorang elit di dunia nyata. Itu berarti ada peluang tinggi bahwa orang tuanya bukanlah orang biasa. Hajin yang merupakan penulis asli novelnya pun bisa dengan mudah menconfirmasi tentangnya. Ia langsung menuju halaman broker Yeon Jin-hyuk, sang troubleshooter, si expert dalam mencari tahu nama, alamat, asal-usul, aset, jejak kriminal seseorang. Tapi sayangnya, dia tak bisa menjadikan jodoh untuk jodoh seperti kalian semua. Troubleshooter Yeon Jin-hyuk, dia adalah salah seorang yang dikenal terbaik dalam mencari segala macam informasi mengenai seseorang. Tapi dia juga sangatlah mahal. Namun, karena sudah pasti dia ahli dalam mencari orang-orang, Hajin pun yakin akan mempekerjakannya. Sayangnya, baru saja Hajin berniat untuk mempekerjakannya, tiba-tiba saja kenyataan pahit menampar dirinya, yang mana dia benar-benar tidak memiliki uang saat itu, karena dia telah menginvestasikan semuanya. Di saat Hajin sedang liar memikirkan hal tersebut, dia sengaja melihat Sid Avenger Duits yang berada di sampingnya bergoyang-goyang. Sontak Hajin pun bergumam, apa sudah waktunya memberinya makan? Itu gerak-gerak sendiri anjas. Iya, aku akan memberikan makan. Tenanglah sedikit. Kita beralih pada Yeonha yang tampak sedang berdiri menghitung. Di saat dirinya menerima sebuah telepon dari pamannya yang bernama Yeon Jin-hyuk. Di tengah cahaya matahari sore yang menyinarinya, Yeonha hanya memandang layar telepon itu. Waktu pun berlalu. Hari itu, pada musim dingin di negara Norwegia, Hajin dan rekan-rekan anggota klub berburu lainnya terlihat sedang bersenang-senang memainkan salju di sana. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa mereka semua tiba-tiba ada di Norwegia? Ceritanya panjang atau mungkin juga pendek. Aktivitas klub yang dihentikan setelah insiden span sebelumnya kini kembali dilanjutkan. Klub berburu meminjam kabin di atas gunung dan menyelenggarakan event untuk melanjutkan aktivitas klubnya. Setelah puas bersenang-senang dengan saljunya, seorang gadis dari panitia klub berburu pun dengan riangnya menjelaskan, baiklah semuanya, berhenti bermain-main. Aku akan menjelaskan eventnya sekarang. Para senior sudah menjunjungkan bendera di tempat-tempat tertentu di dalam hutan ini. Ada hadiah yang terhubung dengan masing-masing angka yang ada di benderanya. Hadiahnya mulai dari perangkat VR, bowser, dan juga hadiah menit lainnya. Jadi,
Lakukan yang terbaik untuk menemukan mereka. Setiap orang akan maju dan mengambil undian dan mencari tim mereka sendiri. Dengan begitu, semua kadet anggota klub berburu pun mengambil kertas undiannya masing-masing. Kemudian, setelah mengambil kertas undiannya, rasa riang gembira Cenayun yang sebelumnya tiba-tiba saja berubah menjadi rasa kesal yang malu-malu karena ia berpasangan dengan Hajin. Apa mereka mencuri undiannya? Jangan sampai kau menjadi bebanku ya. Awas saja kamu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Hajin pun langsung mengomentarinya. Untuk dirimu sendiri, jangan lupa ada jebakan babi di hutan di bawah itu. Baru saja Hajin mengatakan itu, Cenayun yang berjalan lebih dulu malah tak sengaja menginjak jebakannya. Yah! Hajin yang melihat hal itu pun tak kuasa menahan tawanya. Untungnya, jebakan itu tak terlalu membahayakan Cenayun. Setelah Hajin membantunya, mereka berdua pun melanjutkan jalannya untuk mencari bendera yang tadi disebutkan. Di jalannya, Cenayun memecah keheningan yang terjadi di antara mereka. Hei, ngomong-ngomong, apa kamu gak kedinginan? Cuma dengan mantel tipis itu? Apa kamu ingin mati membuku di sini? Dengan datarnya, Hajin membalas, ini mantel multifungsi. Mantel itu bukanlah sembarang mantel, melainkan mantel multifungsi yang sangat luar biasa. Sebuah part relic Royal Black Coat Jacket yang bisa mengontrol suhu tingkat tinggi hingga berdurability defense tingkat menengah. Selain memiliki skill speaker, item tersebut bisa berubah bentuk dari jaket menjadi mantel ataupun sebaliknya. Mantel ini dibuat oleh seorang seniman bela diri dari kerajaan di Inggris yang telah disisipkan sebagian dari di dalam proses pembuatannya. Rahel memberikan itu sebagai hadiah saat Hajin tak punya uang dan tak bisa membelinya. Rahel bilang itu sebagai tanda terima kasih saat ujian semester baru atau semacamnya. Sembari mengingat sosok Rahel, Hajin berpikir dia memang sangat baik. Harusnya aku membuat 100 karakter seperti dia. Oh, malaikati. Video diakhiri dengan tepat setelah berpikir seperti itu, Cenayun tiba-tiba saja membiarkan lamunannya. Hei, lihat itu. Bukannya itu bendera? Di sebuah tumpukan salju di depannya terlihat ada sebuah bendera yang menancap di puncak tumpukannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.